Selamat pagi semuanya. Pagi ini kami akan melakukan aktivitas jalan-jalan. Ikutilah channel kami bersama kami di jalan. Ya, selamat menikmati semuanya. Dalam perjalanan ini kami akan melaksanakan takziah. Pengertian takziah menurut bahasa artinya menghibur, sedang menurut istilah ialah mengunjungi keluarga yang meninggal dunia dengan maksud agar keluarga yang mendapatkan musibah dapat menghibur, dapat terhibur, dan diberikan keteguhan serta kesabaran dalam menghadapi musibah, dan mendoakan kepada orang yang meninggal supaya diampuni dosa-dosanya selama hidupnya. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim karena keimanan dan mengharapkan pahala, lalu ia mensolatkan kemudian menunggu hingga disemayamkan dalam kuburnya, maka baginya pahala 2 qirot, salah satunya seperti gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolatkannya kemudian ia kembali pulang, maka baginya pahala 1 qirot. Hadis riwayat Imam Nasa'i nomor 4946. Betapa besar pahala orang yang bertakziah. Dalam hal ini sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Jika salah seorang di antara kita mendengar kematian sesama muslim, maka hendaklah ia segera melakukan takziah, atau dalam istilah Jawa ngelayat, ikut mensolatkan dan mengantarkannya ke makam atau ke kuburan. Hukum takziah. Takziah hukumnya sunnah dan merupakan hak muslim yang satu terhadap muslim yang lain. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6, yaitu pertama, menjawab salam; yang kedua, memenuhi undangan; yang ketiga, memberi nasihat; yang keempat, mendoakan orang yang bersin; yang kelima, menjenguk orang sakit; yang keenam, mengantarkan jenazah. Dalam hadis lain dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu bila engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam; bila ia memanggilmu, penuhilah; bila dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah; bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, bacalah yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu; bila dia sakit, jenguklah; dan bila dia meninggal dunia, hantarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Adab-adab takziah. Pertama, orang yang mendengarkan musibah kematian hendaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Yang kedua, orang yang bertakziah hendaknya memakai pakaian yang sopan dan rapi. Di rumah duka, ia harus menunjukkan perasaan sedih, jangan tertawa, dan jangan bercakap-cakap dengan orang lain terlalu mencolok. Yang ketiga, orang yang bertakziah berusaha menghibur keluarga yang terkena musibah agar tetap sabar, karena semua manusia pasti akan meninggal dunia. Hal ini tentunya disesuaikan dengan keadaan setempat. Jika situasi memungkinkan, orang yang bertakziah berusaha mendekati jenazah dan mendoakan agar doa-doanya diampuni Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran. Yang keempat, jika kemungkinan, orang yang bertakziah dapat memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Yang kelima, usahakanlah dalam bertakziah ikut sholat jenazah dan mendoakannya agar diampuni dosa-dosanya, serta ikut mengantar jenazah ke makam untuk dikuburkan. Hikmah takziah, dalam bertakziah akan tercipta hubungan silaturahmi yang lebih erat antara orang bertakziah dengan keluarga yang terkena musibah kematian. Selanjutnya, keluarga yang terkena musibah dapat terhibur dengan adanya takziah, sehingga yang demikian ini dapat mengurangi beban kesedihan yang berkepanjangan. Orang yang bertakziah dapat ikut mendoakan kepada jenazah agar dosa-dosanya diampuni dan amal-amal kebaikannya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakziah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para pendengar, hendaknya kita sebagai orang Islam harus bertakziah kepada keluarga yang ditinggal, karena dengan kita bertakziah bisa mengurangi beban keluarga. Dan takziah itu tidak harus pada hari raya saja, tapi hari yang lain juga tidak apa-apa, karena dengannya kita bisa mengingat kematian. Terima kasih, semoga memberikan wacana, memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga bisa menghibur dari suasana jalan dalam perjalanan kami dari Bojonegoro ke Lamongan. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, sebentar lagi sampai pada tempat yang akan kami tuju, yaitu tempatnya teman kami yang mendapatkan musibah ditinggalkan oleh ibunya. Semoga almarhum diberikan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan yang sebesar-besarnya. Terima kasih semuanya. Ya Ustaz, innallaha ghafurun syakur.
ربنا ما نقول ولا نكفر ولا نبعد ولا تختصم ولا يقول فلنسلكم بالمعيد ونبدل كل وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول جهنم هل امتلأت ونقول هل من مزيد وازداد الجنة للمتقين